eh, isu linguistik yang Anda pecahkan dan menjadi bagian dari tesis Anda. Untuk silabus dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Oke, pertama, ya, kode mata kuliahnya PNB 698 untuk semester 3. Ya, diharapkan Anda sudah menyelesaikan semua mata kuliah ya, terus wajib ya. Kalau yang pilihan kan bersamaan pada mata kuliah ini. Kemudian, atribut soft skill adalah disiplin, jujur, dan menghindari plagiarisme. Jadi, ini kata-kata menghindari plagiarisme ini sudah ada di setiap silabus. Jadi, sepertinya tidak perlu diperpanjang lagi. Nah, di antara kalau zaman sekarang karena ada AI itu ya, salah satu bentuk plagiarisme adalah Anda meminta AI untuk menulis makalah yang akan Anda submit atau mungkin topik proposal yang akan Anda submit tanpa kemudian memparafrase ataupun mengubahnya menjadi karya Anda sendiri. Ya. Jadi eh, akan sangat terasa kami sebagai dosen yang sudah puluhan tahun ya membaca makalah mahasiswa dan kami juga menulis artikel-artikel akan sangat tahu apakah sebuah makalah itu ditulis oleh Anda sendiri atau itu adalah tulisan AI. Ya, di antaranya kalimat-kalimatnya, kata-kata yang dipakai terlalu sophisticated gitu ya. Kemudian tidak ada nuance yang terasa, yang menunjukkan bahwa itu human. Meskipun saat ini sudah ada AI yang bisa membantu Anda untuk menghumanize karya AI kan, ya kan? Tetapi tetap itu akan ada kelihatan gitu ya. Terutama juga adalah di bagian references. Apakah itu referensi yang Anda baca sendiri atau itu milik AI, itu akan sangat terlihat. Kadang-kadang AI itu memberikan Anda referensi palsu. Meskipun saya nggak tahu apakah AI itu akan semakin canggih dari tahun ke tahun. Yang jelas sekarang sudah ada gerakan untuk menghentikan AI itu karena sudah merusak lingkungan ya, memerlukan energi yang begitu besar untuk pengoperasian AI itu sendiri. Nah, kemudian di antara bentuk plagiarisme yang lain adalah Anda memakai judul ataupun isi dari sebuah jurnal untuk menjadi bagian dari makalah Anda sendiri atau proposal Anda sendiri, ya, hanya dengan mengganti kata bendanya, objeknya, gitu ya. Nah, cara mereduplikasi dari sebuah penelitian jurnal menjadi penelitian Anda sendiri itu bukan dengan cara memakai judul dan juga isi dari sebuah artikel itu per se ya, letter luck gitu dipakai saat judul-judulnya hanya dengan mengubah objek Anda sendiri, bukan seperti itu. Reduplikasi itu adalah Anda mencontoh metode yang dipakai oleh jurnal artikel tersebut, ya. Tetapi semua latar belakang teori maupun hal-hal yang ada hasil dari penelitian itu adalah hasil Anda sendiri, gitu. Begitu juga judulnya. Judulnya tentu saja akan sangat berbeda, gitu ya. Jangan sampai Anda mengatakan bahwa itu adalah duplikasi, tetapi judulnya persis, pertanyaannya persis, pendahuluannya juga persis, teori yang dipakai juga persis. Anda hanya mengganti kata-kata objeknya atau tempat pelaksanaan penelitian itu saja. Nah, itu termasuk, kalau Anda melakukan itu, berarti itu termasuk plagiarisme. Kemudian,
aktif dan kooperatif dalam kerja dan diskusi, termasuk presentasi ya untuk topik-topik Anda, serta aktif berpartisipasi dalam kelas daring. Kemudian, oh ini anu ya, salah sama Bu Vicky ya, saya lupa. Ya, pertemuan kita kalau ini bisa berganti-ganti ya. Untuk 2 minggu pertama ini kita masih daring karena masih ada maba. Pada selanjutnya kita bisa offline, luring, atau juga mungkin daring jika keadaan memungkinkan. Kemudian deskripsi MK, mata kuliah ini membahas tentang macam-macam metode penelitian dalam melakukan penelitian linguistik dan membahas cara menulis proposal tesis. Tujuan instruksional dari mata kuliah ini adalah Anda memahami berbagai macam metode penelitian linguistik. Jadi di sini kita tidak belajar lagi metode itu apa, tetapi kita menerapkan lebih tepatnya ya. Menerapkan metode penelitian sesuai dengan topik yang Anda pilih. Kemudian Anda juga diharapkan mampu menulis proposal tesis di bidang kajian linguistik. Ingat bahwa Anda adalah calon ahli linguistik ya. Jadi, objek yang Anda akan pakai itu harus ada unsur linguistiknya dalam analisisnya. Kalaupun misalnya Anda akan eh, memakai teori kajian wacana dalam analisis Anda, itu perhatikan dan hati-hati. Misalnya Anda bilang representasi bla 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 dalam wacana media massa bla 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 misalnya ya. Nah, ini jangan sampai Anda sebagai ahli linguistik ini kemudian menggunakan teori-teori yang sifatnya lebih ke cultural studies atau kajian budaya. Jadi yang harus Anda gunakan adalah sumber data yang berupa bahasa. Nah, dari bahasa itu kemudian bagaimana Anda melakukan analisis wacana yang mengarah kepada representasi ideologi atau representasi gender dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya Anda bergerak di bidang wacana, kemudian Anda eh, membaca tesis-tesis yang tentang kajian wacana atau kajian wacana kritis. Nah, diperhatikan apakah itu sebenarnya bidang linguistik atau kajian budaya, ya. Nah, dari mana kita tahunya? Dari referensi yang dipakai, satu. Yang kedua, dari data analisis, data atau sumber datanya. Kalau sumber datanya sebuah wacana, kemudian tapi yang dianalisis itu secara keseluruhan medianya, tanpa secara eksplisit mengkaji struktur dari bahasa wacana itu, maka itu bukan kajian linguistik tapi kajian wacana ya. Oke. Nah, metode penyampaian ada sedikit kuliah mungkin di awal tentang bagaimana itu menulis proposal, kemudian eh, bagaimana menulis latar belakang, bagaimana menguraikan penelitian terdahulu, bagaimana menyusun metode, dan yang terakhir itu bab 4 yang harus Anda tulis adalah contoh analisis. Kemudian ada diskusi yang diskusi ini nanti berupa feedback ya. Feedback yang saya berikan dari apa yang sudah Anda tulis pada draft proposal Anda. Topik lainnya selain kuliah bisa disampaikan dalam bentuk video ataupun tugas baca yang akan didiskusikan lebih lanjut pada saat forum daring. Lalu absensi kalau S2 ya tidak terlalu bermasalah dengan absensi ya.
Tetapi jika Anda banyak meninggalkan kelas ya, terutama kelas proposal ini, dan yang terutama lagi adalah Anda banyak meninggalkan tugas yang diberikan setiap minggunya, biasanya itu Anda akan kemudian kerepotan pada saat nanti akhir semester, karena di akhir semester itu bentuk UAS-nya adalah Anda harus menghadapi seminar proposal yang berupa ujian dengan dosen penguji proposal Anda. Gitu. Jadi kalau sering tidak masuk, otomatis pengerjaan bab 1, bab 2, dan bab 3 itu terhambat. Padahal Anda harus menulis sampai bab 4. Bab 4 itu isinya contoh analisis. Dan kemudian di UAS itu kita bentuknya bukan tulis atau hanya menyerahkan paper saja, tetapi Anda harus mengikuti ujian. Seperti ujian tesis ya. Ini namanya ujian proposal tesis. Oke. Bentar. Kemudian bentuk evaluasi yang akan kita lakukan adalah pertama, nanti akan ada tugas untuk mereview jurnal yang kita lakukan sebelum UTS ya. Kemudian Anda akan mulai menulis draft proposal. Nanti untuk nilai UTS itu diambil dari eh, proposal tapi bab 1, ya, keseluruhan bab 1. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian significance ya, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan ya sampai manfaat penelitian. Kemudian nilai UAS itu diambil dari nilai ujian proposal yang akan diujikan oleh tiga atau 4 orang penguji. Komponen nilai UTS itu 30%, itu bab 1 ya, harus lengkap bab satunya. Kemudian review jurnal 20%, lalu UAS 40% dalam bentuk ujian proposal tesis. Lalu soft skill 10% ya, yang tadi disampaikan di atas. Ini adalah bahan bacaan yang bisa kami rekomendasikan, tapi mungkin jika Anda memiliki buku-buku lain yang bisa menjadi guidance Anda ketika menulis draft proposal tesis, dipersilahkan ya. Dan kalaupun misalnya nanti di tengah jalan saya atau Bu Vicky menemukan buku-buku yang bagus yang bisa membantu Anda dan yang lebih keren ya referensinya, maka akan kami susulkan. Jadi pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas perkenalan kontrak kuliah, kemudian juga apa namanya, panduan ya, panduan penulisan iya benar, draft proposal tesis. Kemudian mungkin kita akan membahas topik-topik Anda. Saya ingin tahu apakah Anda sudah punya gambaran tentang topik yang akan Anda pakai sebagai bahan tesis. Sebagaimana saya sarankan sebelumnya, ya saya sarankan untuk kemudahan Anda sendiri dan supaya waktu Anda juga tidak terbuang banyak gitu ya. Anda menggunakan topik-topik yang sudah pernah Anda pelajari dan sudah pernah Anda tulis pada saat Anda mengikuti perkuliahan, baik itu metode penelitian ataupun teori psikolinguistik, teori linguistik kebudayaan, problematika pengajaran, cross-cultural pragmatics, dan seterusnya. Ya, supaya Anda tidak ngulang lagi dari awal, mulai dari nol gitu ya. Karena kalau sudah ambil dari topik yang sudah pernah dibahas kan berarti Anda tinggal mematangkan lagi gitu loh. Jadi tidak mulai lagi dari nol lagi. Kemudian kita akan berbicara tentang metode kuantitatif dan kualitatif. Tapi ini nanti kita tidak lagi seperti di mata kuliah metode
metode penelitian ya, membahasnya satu-satu, tapi bagaimana metode ini kemudian dimasukkan dalam eh, draft kalian gitu. Kira-kira dengan topik seperti itu, metode apa yang tepat ya, teknik data koleksi yang seperti apa yang tepat dan seterusnya. Kemudian eh, sebenarnya ini ya untuk penulisan proposal ini ya. Kita bicara lagi tentang bagaimana membaca jurnal ilmiah. Ya, meskipun sebenarnya ini sepertinya sudah ditrain ya pada kuliah-kuliah yang lalu ya, baik oleh Bu Vicky, saya maupun dosen-dosen yang lain ya untuk jurnal-jurnal ilmiah itu. Tetapi di sini kita ingin tahu bagaimana Anda bersentuhan dengan judul-judul jurnal itu, topik-topik artikel jurnal itu yang berkaitan dengan topik penelitian Anda, gitu ya. Lalu kita nanti pertemuan keempat sudah mulai menulis bab pendahuluan. Nah, setelah pertemuan keempat ini, harapannya Anda sudah mulai menulis bagian awal bab pendahuluan. Kemudian itu harus dikumpulkan 2 hari sebelum perkuliahan meeting kelima. Meskipun belum lengkap, sudah harus ada bahannya. Jadi tolong ya, jangan apa ya, berlama-lama bingung dengan topik dan sebagainya. Kalau misalnya Anda kayak belum serak dengan topik itu, kejar terus, kejar terus. Kalau perlu apa namanya, tanya terus ke saya nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan diem aja sampai nanti pertemuan ke 13 Anda itu belum bab 1 aja belum beres gitu ya. Karena apa? UTS ini sudah harus mengumpulkan bab 1. Ya, gitu ya. Jadi mulai bab 4 ini sudah harus beres bab pendahuluan. Ya, mungkin belum 100%, tapi ini sudah harus konsepnya itu ya, outline konsepnya itu sudah harus betul. Nah, kemudian bab di pertemuan kelima itu saya akan memberikan feedback langsung mengenai penulisan latar belakang Anda. Nah, kalau sampai pertemuan kelima Anda belum menulis ya sama sekali, itu nanti akan menghambat Anda sendiri pada step-step berikutnya. Ini nggak akan Anda bisa lewati gitu loh. Ya, jadi pastikan Anda bisa memenuhi ya jalur flow dari rangkaian penyusunan proposal tesis ini. Karena sudah semester 3, saya harap ya Anda menyisihkan benar-benar waktu. Kalau Anda bekerja, misalnya Senin sampai Jumat, ya sisihkan waktu di Sabtu dan Minggu itu untuk tidak berlibur ataupun kencan ataupun apapun dulu, tapi fokus ke menulis draft proposal Anda. Karena saya tidak mau satupun dari Anda kancret lagi. Ya, jangan sampai ada yang kancret lagi. Oke, jadi kalau bisa semuanya lulus, ya, jangan sampai ada yang tidak lulus mata kuliah ini. Karena begitu Anda tidak lulus, otomatis Anda harus extend kan? Nggak bisa 2 tahun, jadi 2 tahun lebih, gitu loh. Ya, jadi tolong ini ditepati. Kalau sampai pertemuan keempat ini kan saya sudah pertemuan ke pertama ya. Jadi jangan santai ketika kita memasuki pertemuan kedua, ketiga. Jangan santai aja belum nemu-nemu gitu loh. Jadi segera mantapkan hati untuk memilih sebuah topik gitu loh. Dan ini sudah saya wanti-wanti sejak Anda mengikuti mata kuliah metode penelitian. Ya kan, remember? Jadi jangan sampai kemudian nol lagi ini dari sini nol lagi. Wah, ini ya akan lama gitu loh. Tolong ya diingat-ingat ya bahwa pada pertemuan kelima itu sudah ada feedback dari saya dalam penulisan latar belakang. Artinya di bab 4 Anda harus siap menulis latar belakang. Oke? Ya.
Nah, yang nggak bekerja, yang fokus kuliah, maka ya gunakan waktu sebaik-baiknya ya untuk membaca referensi sebanyak-banyaknya. Karena kalau Anda tidak membaca ya otomatis lah ya akan sulit untuk menulis karena namanya kayak teko. Kalau teko itu kosong, dicurkan ke gelas, apa yang mau dicurkan? Nggak ada airnya, nggak ada isinya. Ya menulis itu juga seperti itu. Kalau kita nggak pernah membaca kan nggak ada informasi. Karena sebenarnya menulis itu adalah penulisan ulang informasi yang sudah kita dapat dari berbagai sumber. Begitu ya. Lalu harapannya di ini ya, memang saya berharap Anda menulis bab pendahuluan latar belakang itu di bab 4. Lalu kemudian di pertemuan kelima saya memberikan feedback dan kita mendiskusikan feedback itu. Ya, tapi sebenarnya pada saat pertemuan keenam ini kan kita akan membicarakan tentang tinjauan pustaka nih ya, menyusun kerangka teori, mensintesa kajian yang relevan. Tapi sebenarnya penulisan latar belakang juga tidak berhenti. Karena biasanya yang saya dapati adalah mahasiswa ketika di pertemuan keempat itu masih belum selesai konsepnya di latar belakang, belum belum finish. Urutan pikirannya masih berantakan, kemudian referensi yang digunakan masih sangat minim, maksud yang diutarakan juga belum jelas, begitu. Jadi kita akan menggunakan pertemuan keenam dan kelima ini juga apa namanya tetap terus menulis bab pendahuluan, terutama latar belakang, lalu rumusan masalah dan seterusnya yang sampai selesai. Itu ya. Jadi untuk tinjauan pustaka dan metodologi bagi mereka yang latar belakangnya sudah beres ya bisa lanjut menulis tinjauan pustaka dan metodologi, tapi kalau belum beres mungkin kita akan berbicara tentang teorinya saja di bab 6 dan bab 7, tapi di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7 itu kita tetap melanjutkan penulisan latar belakang dan pendahuluan atau bab 1 ya. Karena bab 1 itu harus selesai pada saat UTS. Kenapa kok lama sekali, Mem? Apa pertemuan ke-1, pertemuan ke-2 sampai 7 menulis latar belakang. Iya, memang latar belakang itu adalah apa ya? Blueprintnya ya. Blueprint dari keseluruhan draft Anda gitu loh. Jadi konsep itu harus beres di latar belakang di bab 1. Nanti yang lainnya itu akan gampang menyusul gitu. Oleh karena itu, dan biasanya tuh mahasiswa stuck di sini, stuck di latar belakang ini, nggak maju-maju karena flow pikirannya itu masih berubah-ubah, berubah-ubah terus, belum bisa menyusun konsepnya secara benar. Ya, begitu. Kemudian setelah UTS, saya harap Anda sudah mulai menulis tinjauan pustaka. Nah, setelah dari pertemuan ke-8 ini, eh Anda diharapkan sudah bisa menulis tinjauan pustaka untuk kemudian dikumpulkan 2 hari sebelum pertemuan ke-9 supaya saya punya waktu untuk membaca. Saya atau Bu Vicky punya waktu untuk membaca gitu ya. eh Kemudian pertemuan ke-9 kita diskusikan tinjauan pustaka Anda. Lalu pertemuan ke-10 itu diharapkan tinjauan pustaka itu sudah beres ya. Sehingga pada pertemuan ke-11 kita bisa melanjutkan menulis apa bab metode penelitian atau bab 3. Nah, yang kemudian nanti diharapkan bisa ditulis dan diselesaikan 2 hari sebelum pertemuan ke-12, sehingga pertemuan ke-12 itu kita sudah bisa berdiskusi tentang draft metode penelitian Anda. Begitu seterusnya sampai kemudian di pertemuan ke-13 diharapkan Anda
menulis bab 4 ya. Bab itu tentang analisis. Jadi pada akhir pertemuan 13 ini ya, nanti sebelum pertemuan ke-14 Anda diharapkan sudah selesai menulis bab 4 sehingga terakhir ya, pertemuan terakhir itu kita sudah membicarakan dan berdiskusi tentang bab keempat. Nah, yang terjadi teman-teman ini kalau dilihat dari silabus ini, wah enak ya, terus begitu. Tapi yang terjadi itu terkadang tuh ya, sampai selesai UTS itu loh belum beres proposal. Sampai kemudian UTS selesai, karena kalau biasanya itu saya akhirnya karena mahasiswa itu belum beres bab satunya, saya extend sampai setelah UTS itu selesai, baru mereka mengumpulkan bab satu. Itu saking baiknya saya loh ya. Meskipun saya sudah membuat schedule seperti ini, tapi yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian tapi mahasiswa itu terus-menerus kayak gitu, akhirnya kalau di extend tinjauan pustaka dan metode penelitiannya juga begitu, molor sampai pertemuan ke-14 itu baru menulis atau bahkan belum selesai menulis bab 4. Sehingga ketika saya memberikan feedback untuk bab 2 dan bab 3 bahkan bab 4, akhirnya ketika dikumpulkan dan ketika diuji, feedback saya yang saya berikan itu sama sekali tidak dipakai. Artinya apa? Draftnya tidak direvisi. Draftnya tidak direvisi sama sekali. Jadi untuk apa saya memberikan feedback sampai seperti itu? Tapi kalau Anda misalnya bisa konsisten, bisa disiplin, ya mengikuti apa jadwal ini, ya insya Allah kita akan punya waktu banyak untuk mendiskusikan feedback itu dan Anda bisa mempunyai waktu banyak untuk merevisi, gitu loh. Sehingga ketika ujian itu eh, tidak terlalu banyak pertanyaan kepada Anda dari para penguji, begitu. Ya, jadi itu rencana dari eh, mata kuliah, seminar, dan proposal tesis untuk Anda pada semester ini. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Mem, saya ingin bertanya, Mem. Ya, Iya, Mem. Waktu tadi kan saat Mem jelaskan itu kan yang di akhir itu nanti akan ada semacam seminar gitu ya, Mem ya. Jadi seminarnya itu yang menguji itu berarti Bu Laili dan juga Bu Vicky ya, Mem. Atau apakah ada dan dosen dosen lain. calon dan pembimbing? Ya, dosen Oh, lain. berarti ada calon dosen pembimbing. Iya, Nah, untuk calon dosen pembimbingnya itu berarti bisa kami reach out dari sekarang berarti, Mem, atau bagaimana, Mem? enggak. Nanti setelah selesai ujian baru Anda dibagikan siapa dosen pembimbingnya. Jadi yang menguji itu bukan selalu dosen pembimbing ya, yang menguji adalah dosen-dosen yang ada di S2 Linguistik. Bukan calon pembimbing Anda, belum tentu itu calon pembimbing Anda. Berarti untuk nanti dosen pembimbingnya itu ditentukan oleh prodi ya, Mem? Atau kami yang memilih atau bagaimana, Mem? Biasanya Anda diberikan, kalau mengisi kartu itu ya, Anda diberikan hak untuk misalnya mengajukan siapa dosennya gitu, tapi tetap yang menentukan prodi. Karena khawatirnya akan menumpuk di satu dosen aja gitu. Sehingga dosen lain mungkin kekurangan. Dan biasanya kita sesuaikan dengan ini sih, latar belakang topik Anda. Jadi kalau pengajaran biasanya ya tidak saya pegang gitu.
Kalau misalnya tentang pragmatik ya bisa dengan Bu Wayan atau Pak Edi Jauhari, ataupun kalau misalnya tentang teknologi pengajaran ya Pak David. Atau mungkin kalau tentang apa lagi, kajian budaya ya Bu Wayan atau saya gitu. Kalau tentang korpus linguistik ini bisa dengan siapa aja. Mungkin Bu Vicky ya. Meskipun tapi ya masih bersinggungan karena beliau berkaitan dengan big data. Kalau tentang eh, apa pendidikan pengajaran yang memakai metode etnografi bisa dengan saya atau Bu Ika, begitu. Kalau pengajaran-pengajaran ya kalau nggak Bu Yuni, Bu Lila, Pak David, Bu Ika juga bisa. Seperti itu, Rafida. Sudah pertanyaannya? Iya, Mem, sudah jelas, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan dari Fajrul Mem di chat. Saya kan lagi apa share screen ini, jadi nggak bisa melihat chat. Oh, itu Fajrul tanya untuk jadwal ujiannya nanti di hari yang sama atau ditentukan beda-beda hari gitu, Mem. Kok anu ya, pertanyaannya itu mengacu kepada itu kan technical banget. Why do you even ask about that? That's only technical. What you are supposed to worry about is how you write your proposal. Why do you even bother asking about technical matters? Ya nanti Anda akan dibagi-bagi lah sesuai dengan jadwal ya. Seperti kalau mau sidang tesis itu loh, waktu kalian S1. Bisa ada yang seharinya sama, bisa ada yang harinya beda, tergantung kesediaan dari dosennya yang menguji. Mem mau tanya, Mem. Ya, Misal kemarin saya penelitiannya di sekolah A, terus ini nanti ganti di sekolah B gitu boleh, Mem? ya nggak apa-apa karena belum seminar kan, belum proposal kan. Belum, Mem. Iya. Baik, Mem. Terima kasih, Kalau Mem. kemarin di metode penelitian misalnya sudah, tapi topiknya sama gitu ya misalnya ya. Iya, iya. Topiknya sama, tapi kemudian waktu itu kan itu hanya rancangan kan waktu itu metode penelitian ya. Rancangan di sekolah A ternyata nggak dapat akses nih, nggak ada izin. Ganti ke sekolah B ya nggak masalah. Jadi kalau untuk pergantian objek semacam itu tidak akan mengharuskan Anda untuk ujian ulang. Ya, tapi kalau Siapa yang teorinya ganti, objeknya ganti, berarti kan dua-duanya itu kan ganti sama sekali gitu loh. Berubah sama siap, Mem? sekali. Nah, kalau berubah sama sekali, maka itu nanti yang harus diuji ulang. Kalau hanya objeknya saja, teorinya secara umum variabel sama, ya tidak perlu ujian ulang. Baik, Jadi, Mem. Terima kasih, Mem. atau sebaliknya ya, misalnya eh, objeknya sama, tapi ketika proposal itu pakai teori representasi misalnya ya, representasi ideologi katakanlah gitu ya. Ternyata setelah di review-review, wah kok ideologinya nggak keluar ya. Kemudian eh, ganti jadi representasi gender misalnya. Tapi objeknya sama. Nah itu tidak perlu ujian ulang.
gak masalah. Siap, Mem. Mm-mm. Oke, Mem, untuk yang contoh analisis itu nanti kita datanya itu bagaimana ya, Mem? Eh, contohnya yang contoh analisis itu. ya kalau misalnya dia bisa, misalnya sudah punya rekaman nih, misalnya ini tentang pengajaran ya, lalu punya rekaman di kelas satu aja misalnya. Nah, itu bisa dipakai sebagai data yang dianalisis. Jadi contoh analisis ini nanti intinya kan kita pengen melihat sejauh mana Anda akan menjalankan apa proses penelitian yang Anda propose itu, yang Anda masukkan dalam proposal itu. Atau kalau misalnya ini, kalau dari ini ya, yang terutama yang ambil dari media atau sosmed atau digital gitu ya, caption dan sebagainya, atau video dan sebagainya, itu transkripnya kan sudah ada, gampang kan? Nah, itu bisa diambil langsung, maksudnya contoh satu percakapan dalam YouTube, kemudian dikaji dengan kajian wacana, atau satu berita di media dikaji dengan dianalisis secara kasar ya, analisisnya kasar di sini contoh analisis itu. Secara kasar dengan kajian wacana kritis misalnya satu aja, satu contoh data begitu. Misalnya Dimas mengobservasi atau satu kali take recording di kelas misalnya 30 menit lah gitu loh. Nah, hasil misalnya fokus ke teachernya nih. Ya, hasil transkripsi dari video itu hasil pengamatan itu kemudian diuraikan dan dianalisis satu aja. Jadi ini belum lengkap, tidak harus data yang lengkap begitu. Tetapi Anda sudah tahu flow pikiran yang harus Anda lakukan dalam analisis itu seperti apa. Nah, bagaimana dengan yang misalnya ada yang mau meneliti tentang sosialisasi bahasa? Sosialisasi bahasa misalnya itu kan kita harus berada pada sebuah komunitas gitu ya. Kita harus bersama dengan mereka, baik itu dalam waktu bulan atau mungkin lebih dari bulanan gitu. Nah, itu kan lapangan, kan sulit ya. Dan kita belum melaksanakan itu, belum ke sana gitu. Nah, itu bisa diambil contoh dari jurnal yang pernah ada. Misalnya ada sosialisasi bahasa di sebuah komunitas di mana gitu ya. Contoh analisisnya adalah seperti ini. Lah, kalau untuk misalnya ke data Anda sendiri, nanti Anda akan melakukan ini kasih stepnya seperti apa, seperti itu. Kalau untuk yang sulit ya, untuk belum melakukan apa namanya pengambilan data lapangannya, gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan lanjutkan. Ya, ini buku pedoman penulisan proposal tesis. Tapi ini berbahasa Indonesia ya. Jadi umumnya nanti
Ya. Cara pengutipannya mengikuti APA. Kalau di sini masih edisi 6, Anda bisa memakai edisi yang lebih baru. Bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan tentu saja ketika Anda menulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, gunakan tata bahasa dan kosakata yang baku dan formal. Perhatikan susunan kalimat. Jangan sampai, ya menulis bahasa Indonesia itu bukan berarti gampang loh ya, karena Anda orang Indonesia. Yang ada seringkali kalimat Anda itu bukan kalimat lengkap ditulis aja. Kadang kalimat itu belum selesai sudah diberi titik. Banyak sekali yang seperti itu. Kadang kalau harus mengoreksi itunya satu-satu saya capek ya. Jadi yang saya koreksi, saya komentar aja. Tolong perhatikan lagi penulisan kalimat dan juga penulisan paragraf. Kemudian minimal berisi 8.000 kata, ya. Lalu format penulisannya adalah Microsoft Word, Times New Roman, spasi double, ya, spasi ganda. Before dan afternya itu seperti umumnya tesis ya, 4433 gitu ya. Posisi portrait, ukuran kertasnya size A4. Kemudian halaman judul diketik dengan ukuran font 14 di tengah, cetak tebal, dan huruf besar semua. Daftar isi, harus ada daftar isinya 12 fontnya. Kemudian rata kanan kiri ya. Babnya ada bab 1 sampai bab 4. Judul babnya ada di tengah. Kemudian subbabnya ada di sebelah kiri. Ya. Awal paragraf dibuat menjorok dengan default 1,27 cm. Tabel juga ukuran fontnya 12 dengan spasi tunggal kalau tabel ya. Dan jangan lupa diberi nama tabel seperti ini, tabel 3.2. Jadi di belakang kata 2 di belakang nomor 2 ini jangan dikasih titik lagi. Ya, 3.2 lalu judulnya. Penggunaan grafik atau gambar harus mempertimbangkan keterbacaan grafik dan gambar ya. Dan grafik dan gambar itu kemudian jangan cuma ditempel aja gitu, tapi tidak diberikan deskripsi ataupun analisis lebih lanjut. Ya, jadi pesan saya sekali lagi, kalau menulis Anda harus sangat teliti dan juga sabar dalam memastikan bahwa pembaca dari draft Anda itu mengerti apa yang Anda maksud. Kemudian daftar pustaka sementara sama dengan 12 fontnya 12. Judul teks daftar pustakanya itu di tengah halaman. Sedangkan isinya rata kanan justify dengan hanging in there sekitar 1,27 ya. Sebagaimana APA sistem edisi terbaru. Lalu kemudian kalau misalnya ada transkripsi wawancara, kemudian transkripsi dari percakapan yang di record ya, yang direkam ya, baik itu video maupun audio itu dimasukkan ke lampiran contoh saja. Jangan semuanya ya, hanya contoh saja. Isinya ini ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang ya. Kemudian 1.2 rumusan masalah penelitian, 1.3 tujuan penelitian, dan 1.4 manfaat penelitian. Ini nanti yang harus selesai sampai UTS. Kemudian kajian pustaka, isinya adalah penelitian terdahulu. Kemudian di bagian berikutnya adalah teori atau konseptualisasi dari
kerangka penelitian. Lalu metode penelitian di bab 3 ada pendekatan penelitiannya apa, kemudian populasi dan sampel atau sumber data. Bisa juga di populasi dan sampel ini ditambahkan kalau diperlukan ya. Misalnya Anda menggunakan metode etnografi, maka harus ada keterangan informannya siapa. Meskipun itu pseudonym, tapi tetap harus dijelaskan. Misalnya Mr. X ini adalah ketua dari komunitas bla bla bla, dijelaskan seperti itu. Lalu kolokasi penelitiannya atau korpus yang digunakan itu dijelaskan di subbab 3.2 ini. Jadi judulnya tidak harus selalu populasi dan sampel. Bisa populasi dan sampel atau sumber data atau informan penelitian atau partisipan penelitian atau responden penelitian. Tergantung metode apa yang Anda gunakan. Kemudian ada metode atau teknik pengumpulan data dan metode atau teknik analisis data terakhir. Lalu terakhir adalah bab 4 contoh analisis data. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang diusulkan bisa dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan, maka Anda wajib menyertakan satu contoh atau bagian kecil dari data yang telah dianalisis. Gitu ya. Ya, selanjutnya bisa Anda sendiri. Ujiannya dilaksanakan secara tertutup nanti ya, diuji oleh 3 dosen yang ditetapkan oleh Kaprodi. Durasi ujiannya antara 60 sampai 90 menit. Yang terdiri dari pembukaan oleh ketua penguji, kemudian presentasi proposal sekitar 10 sampai 15 menit, lalu tanya jawab 30 sampai 60 menit. Nah, ujian seminar itu nanti tidak menentukan Anda itu lulus atau tidak. Jadi tidak seperti ujian tesis ya, yang Anda ditetapkan, saya nyatakan Anda lulus, begitu kan? Kalau ujian tesis atau ujian skripsi dulu ya. Nah, kalau ujian seminar proposal ini hasilnya nanti mungkin akan dikatakan oleh ketua menguji apakah topik Anda ini bisa dilanjutkan atau tidak bisa dilanjutkan. Kalau tidak bisa dilanjutkan, artinya kan Anda mengulang kelas ini gitu. Tapi kalau bisa dilanjutkan, maka berarti topik Anda, proposal Anda diterima. Tapi kelulusan Anda itu nanti akan ditentukan oleh komponen nilai yang tadi sudah saya sampaikan itu ya. Ada UTS, ada review jurnal, lalu kemudian draft proposal Anda itu. Jadi, nilai dari kelas seminar proposal itu nanti adalah rangkaian dari nilai UTS, review, dan juga nilai UAS dan soft skill. Nah, soft skill ini kan penilaiannya termasuk bagaimana Anda mengikuti flow dari pengerjaan draft proposal itu ya. Jadi kalau Anda lambat kan ya otomatis berarti itu tidak bisa mendapatkan nilai soft skill yang bagus. Gitu. Baik, itu untuk panduan ya. Ini contohnya untuk proposal tesis. Oke. Ini kalau yang berbahasa Inggris seperti ini lampiran 3 ya. Oke. Nah, meskipun belum ada ini ya, apa namanya, penentuan pembimbing pada saat Anda menulis proposal ini, tapi Anda diperbolehkan untuk menghubungi dosen yang bersangkutan yang Anda harapkan untuk bisa menjadi pembimbing Anda. Nah, biasanya kalau memang sudah ada
eh, komunikasi antara Anda dengan dosen pembimbing Anda nanti eh, Anda dosennya itu bisanya ngetek ke kita gitu bahwa oh ini nanti dengan saya soalnya topiknya tentang ini sesuai dengan kajian saya misalnya. Nah, maka kami fasilitasi untuk menjadi dosen pembimbing Anda. Begitu ya. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya